Assalamualaikum, nama saya Niken. Saya akan mengajukan pertanyaan yang sama. Bukan saya bermaksud persisten, tapi ada titipan dari teman-teman untuk Cak Nun bahwa bahwa saya sepakat bahwa Cak Nun mengambil sikap yang berbeda dengan masalah PKI. Yang kami sebut, beberapa teman menyebutnya bahwa kita terlalu trauma, dibentuk trauma dengan PKI. Artinya bahwa kami menginginkan misalkan yang korban PKI 48, PKI 65, baik korban atau yang dikorbankan seharusnya mendapatkan porsi hukum yang cukup dan keadilan yang cukup. Itu menurut saya, menurut beberapa teman juga. Jadi saya pikir saya datang ke sini, walaupun mungkin nantinya berbeda dengan Cak Nun, ya pasti akan istiqomah dengan perjuangan itu, bahwa yang menjadi trauma adalah menjadi pelajaran dan bukan menjadi ketakutan, karena bangsa ini terlalu besar kalau hanya takut dengan komunis, karena bangsa ini punya Tuhan. Terima kasih. Terus Mbak yang PKI ya, saya mengerti perasaan Anda. Saya juga tidak ada masalah. Aku gak ada masalah, KTP PKI, aku ya gak ero. Aku ya gak ero PKI, gak ero. Kon iku ngaku PKI, guru karuan PKI, kon ngaku Muslim, anggitmu Muslim temen, tapi gak ero sing ero Gusti Allah. Wong PKI ku ndek desa yo gak ngerti PKI ku apa meneh BTI Pemuda Rakyat gak ero arek-arek iku yo kan. Yo melok dadi korban. Cuman aku takon mbok disinaoni sejarahe padha. Disinaoni sejarah. Misalnya 48 sing nggarai sapa? Sing mateni dhisik sapa? Yang bunuh dulu itu siapa? 65 yang bunuh duluan siapa? Sekarang kalau enggak percaya, dah Persebaya 46 ya. Bro? 37 27 Oke. 27 ya. Persebaya 27. Saya itu suka sekali menguji orang dengan pura-pura keliru. Dan dengan acting yang seolah-olah aku tidak tahu benar. Akhirnya kan muring-muring, berarti arekku setia karo Persebaya. Kan ngono cerita. Jadi Persebaya 27 lawannya apa? Sijine meneh apa? Oke. Utawa ngene wis dua kampung, aku sebutin dua kampung bersebelahan, kayak gini. Peneleh karo ndi wis? Undaan. Ana wong undaan dipateni. Situ. Muring-muring wong sak undaan dipateni karo wong peneleh. Terus wong undaan bareng-bareng bales nyerbu. Sing undaan nang matek situ, ketika nyerbu matek meneh telu dadi papat, tapi sing wong peneleh matek 30. Secara hukum sing salah sapa? Semua salah. Tapi secara moral siapa yang salah? Jadi tolong didelok sapa sing ngaiti pian. Kalau Anda sudah satu orang dibunuh, kita semua berpikir, semua golongan yang sama berpikir, iki nek aku gak mateni aku dipateni. Ngono lho Dek carane Dek. Jadi saya nggak membela siapa-siapa, tapi tolong dipelajari. Sebab saya hidup di masa itu dan saya membawa pedang tiap malam. Karena ayah saya juga mau dibunuh dan saya apalagi. Kan saya Imam Harun Najib. Tapi waktu itu ya gurung rek, ngono percaya kon niku. Waktu itu jenengku Cek Muhammad Ainun Najib, cuman supaya orang supaya enggak ketok nek Islam nemen gitu, tak samarkan menjadi MH gitu. Saiki mulai aku sing sial dhewe dadi selamat datang Kiai Haji MH Ainun Najib, gak cocok. Nek Kiai Haji Muhammad Ainun Najib ngono to. Jadi saiki wis gak iso tak rubah, wis kadung. Jadi oke Mas, saya setuju. Apakah selama ini turunan PKI dibunuhin? Enggak tahu? Diterima enggak sebagai bangsa Indonesia? Diterima, bisa kerja. Bahkan bisa menjadi staf presiden loh. Bisa loh menjadi staf presiden loh. Tingkatnya tinggi loh di bawah presiden loh. Bisa kok, enggak ada masalah kok. Nah sekarang kalau kamu menuntut ganti rugi kepada korban PKI, terus yang orang Islam korban nuntut enggak?
Nah ini kalau diteruskan menjadi Sunni dan Syiah, bertengkar sepanjang masa, ndak habis-habis seperti Sunda dan Jawa. Wong Sunda cek muring-muring sampai saiki dulur-dulur iku. Gak ono jalan Gajah Mada di Bandung. Gak ono jalan Mojopahit di Tasikmalaya, gak ono. Padahal wis tak kandhani ket biyen. Saya sudah ke Tasikmalaya, sudah ke Bandung, saya kumpulin teman-teman dulu waktu Gajah Mada itu. Nyegat pasukan Siliwangi gak SMS aku sik. Upama SMS kan tak kandhani empun ta Yai Gajah Mada ngono. Lah gak SMS aku gak ero kecolongan aku. Wis akhire kebacut akhire. Terus dendam sampai sekian abad. Nah, aku menyarankan cara wong desa wis lah rek, nek diterus-terusno wis kaya Ambon iku nek diterusno ya gak entek-entek. Mbok wis ayo kanca-kanca Syiah mbok wis to. Lah apa sih karek dendam karo Umar, Abu Bakar, karo Utsman, karo Hafsah, karo Aisyah lapo. Mbok wis di sepuro kan lebih mulia Anda memaafkan. Kenapa sakit hati sampai hari ini? Apa sih wong Abu Bakar yo akeh apike kok. Abu Bakar yo apik kok. Yo ana salahe mesti wong menungso. Ali yo ana salahe, Mas yo Ali ku yo top, tapi yo akeh salahe. Jenenge menungso. Mbok sudah maafkan kenapa sih? Mosok jadi digogo sampai saiki dendam. Aku tidak tega. Dipenggal kepalanya. Iya. Ancane iya. Tapi aja diterus-terus nopo sampai 10 abad dendam ya mbok aja ngono po. Dan enggak usah menerakakan orang yang kamu dendami toh. Gitu ya. Nah, termasuk PKI kalau Anda gini, kalau bermaaf-maafan kan bagus. Tapi jangan nuntut minta maaf gitu loh. Wong kita juga yang lain juga enggak nuntut Anda minta maaf kok. Nek bermaaf-maafan aku dengan senang hati. Sopo ae wong aku dipateni wong tak sepuro, langsung tak sepuro. Bahwa aku gak mati salah dhewe oleh mateni kurang canggih. Tapi saya dibunuh beneran dan saya sakit beneran dan menurut kedokteran saya tinggal 3,5 bulan umur saya. Karena terbakar seluruh dari leher saya sampai perut. Terus gak iso mangan, artinya tidak bisa apa-apa. Gitu loh. Dan saya berbahagia sih karena saya tahu siapa yang membuat, berapa orang yang membuat saya seperti itu. Dan ketika saya tahu itu sedikit pun saya tidak marah, sedikit pun saya tidak dendam. Dan sampai hari ini saya guyoni, saya sayangi, tidak ada masalah. Jadi tidak usah nunggu 10 tahun. Sebelum engkau melakukan kesalahan kepada aku sudah memaafkanmu. Jadi mulai hari ini rencanakan kesalahan-kesalahanmu kepada aku. Ya Mas juga ya, gitu ya. Oke ya Mbak. Oke, saya sangat paham teman-teman PKI, saya sangat paham. Tapi kalau bisa duduk bersama. Terus maaf-maafan. Upamanya pun salah satu seharusnya minta maaf, yang satunya juga seharusnya maafkan. Kalau Anda ngalah itu kan tetap lebih bagus. Nah sekarang kedua-duanya ngalah Pak. Kedua-duanya ngalah Pak. Gitu loh. Jadi karena tidak ada metode budaya, tidak ada metode cinta, maka akhirnya bertengkar seperti ini. Dan pemerintah kita tidak memberesi masalah itu sama sekali karena tidak ada kepemimpinan di Indonesia. Gitu loh. Nggak ada, karena negara ini sebenarnya juga bukan negara. Sekarang tak ceritain dikit ya. Tak ceritain dikit. Gini aja ada. Semua pertanyaan yang lain tadi terkandung dalam jawaban saya ini. Gini. Hafal Pancasila enggak? Gini. Anda tahu cara berpikir ke depan, cara berpikir ke belakang, cara berpikir melebar, kiri kanan. Misalnya gini. Kemarin saya workshop di Jombang dengan anak SMK itu saya ajari berpikir beberapa metode. Satu misalnya, nek ngomong pohon, terus daun, itu berarti ke dalam apa keluar, apa ke kiri, apa ke kanan, apa ke depan, apa ke belakang. Gini, nek pohon terus kursi, itu ke depan toh. Pohon, akar, dan tanah berarti ke belakang. Tapi nek pohon, buah. Ya, pokoknya ngerti ya. Mana ke kiri, ke kanan, mana melebar, mana lurus gitu ya. Oke, sekarang saya tanya. Pancasila 5 itu urut tak jejer. Nah, wis gak ngel-ngel. Urut tak jejer. Urut ya. Berarti
1, 2, 3, 4, 5. Yang input yang awal apa yang belakang? Awal input berarti akhirnya output. Oke, sekarang Pancasila outputnya apa? Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi ini goalnya, produknya, kun fayakunnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang saya tanya, sudah goal belum? Diguyu karo Medira. Sudah goal belum? Pak Suko, kalau disebut tingkat tidak goalnya itu wajar atau nemen? Kalau yang mengatakan nemen saya kira fitnah. Yang betul sangat nemen. Oke, kalau kita transfer ke angka, berarti tidak goalnya keadilan sosial sila kelima itu pada tingkat 0 atau minus? Oke, berarti nek standar 0. Menurut gak goal. Iki gak goal, iki minus iki. Gitu ya, wong kudune goal gak goal. Gitu. Minus saya kira-kira 3, 4, 5, 4. Ya. Oke, 4. Kalau kita pakai jenjang 5 sila, berarti 4. Oke. Kalau tidak goal berarti yang salah kalau tidak strikernya, operan dari gelandangnya tidak terjadi, atau pemain belakangnya tidak mampu sehingga tidak ada akselerasi bola ke depan, kan gitu. Jadi kalau sila 5 tidak tercapai, berarti ada yang salah dengan sila keempat. Benar nggak? Apa sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh nganggo iku cek nganggo mikrofon lagi. Kon kok mangap-mangabrok ternyata lah aku lagi karo nek kon napal. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oh, tepuk tangan. Betul. Oke. Gini, sekarang kita belok dikit ke kiri atau ke kanan dikit sekedar untuk memahami lebih jelas dengan jarak dari sila keempat. Kalau Anda memahami negara, itu tergambarkan oleh sila yang mana? Mikrofon. Ini lebih jelas. Kalau ketuhanan yang Maha Esa itu mengasosiasikan negara apa tidak? Tidak. Nomor 2, kemanusiaan adil dan beradab negara apa bukan? Atau belum? Masih cair kan? Masih cair. Negara kan ada bangunannya yang padat. Nomor 3, persatuan Indonesia sudah negara belum? Hampir. Meh negara. Soalnya wis bersatu. Ya. Nah, jadi dari 5 sila itu yang negara adalah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat itu. Yang keempat. Jadi keempat itu adalah ajaran tentang negara. Karena apa? Karena ada rakyat, ada permusyawaratan, ada perwakilan. Nanti detailnya baru kalau permusyawaratan itu adalah negara, kalau perwakilan itu pemerintahan. Yang berjajar dengan antara eksekutif, legislatif sama yudikatif. Tapi itu nanti kapan-kapan kalau detail. Tapi yang jelas negara itu sila keempat. Nah, sila keempat ini sudah jelas tidak bisa menghasilkan Pancasila kelima. Sila kelima. Ya. Nah, ini negaranya yang nggak benar atau sila ketiganya yang belum beres? Karena negara hanya sila keempat ini mergo urut loh ya. Sila keempat ini baru bisa dibangun kalau sila ketiga beres. Apa sila ketiga? Persatuan. Aku saiki takon, delok niki. Ono agak persatuan. Dereng wonten. Dereng wonten. Lah kok nggak negara? Lo kan syarat terakhir ada 3 syarat toh. Sila pertama, sila kedua, sila ketiga. Nah, iki dipenuhi baru nggak negara. Kan gitu. Dulu sudah sedikit agak tergambar persatuan yaitu
28 Oktober itu dengan Sumpah Pemuda itu sudah agak menggambarkan, tapi ternyata belum substansial bener. Arek-arek yang ngeluh karo Sumpah Pemuda berbahasa satu bahasa Indonesia, ngeluh terus ya apa carane bal-balan, cepat dioper ke sini. Gak enak rek. Terus marunu arek-arek karo bonek oleh ndelok, bagaimana engkau ngopernya kok tidak tepat? Ya gak enak bonek. Cok, kurang pas sih gue. Ya tak gak? Tapi melanggar Sumpah Pemuda kon, ya. Ya tak gak? Mosok bonek kanggo bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gak cocok belas. Kon pas ngerusak warung. Ono situk loro ya. Koncone akeh. Jadi Sumpah Pemuda itu yang nggak mateng, nggak mateng. Berbangsa satu, bangsa Indonesia itu juga oke, ngerti maksudnya, tetapi itu tidak mengapresiasi kebesaran bangsa-bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia itu nggak satu. Kita tuh bangsa Madura, bangsa Indonesia. Mosok Jawa sama Madura itu satu bangsa. Kan Jawa itu bangsa, Madura itu bangsa. Wes jelas bedanya itu. Jelas banget. Wong sekarang yang namanya Benelux ya. Benelux itu mana? Belanda, Luxembourg sama Belgia. Itu bahasanya sama, orangnya sama, itu disebut tiga bangsa. Mosok Jawa karo Madura iki sak bangsa. Gurung meneh Lombok, Bali, ya. Bugis, itu adalah bangsa-bangsa. Jadi yang tepat itu adalah United Nations.